Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ingin diskusi kembali ya dalam sebuah seri supply chain management dan logistik. Nah, ada orang yang bertanya, apakah bisa saya tidak punya gudang? Apakah boleh gudang saya hanya bersifat tempat transit? Pertanyaannya, bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Ya, ada satu sistem, ada satu mekanisme yang sangat sederhana, tapi bisa menjadi sebuah solusi alternatif untuk menjawab pertanyaan tadi, yang disebut sebagai cross-docking system. Cross-docking system. Oke, saya Oktri Muhammad Firdaus. Kita coba diskusi terkait dengan apa itu cross-docking system. Nah, pasti orang bertanya, apakah cross-docking sama dengan just-in-time? Nah, sebenarnya cross-docking dengan just-in-time itu relate gitu ya, saling mendukung. Ya, kalau kita bicara just-in-time kan sederhananya pas butuh, pas ada. Pas kita ingin, pas ada. Pas barangnya memang harus kita proses, barangnya sudah tersedia. Jadi tidak ada waktu yang terbuang percuma, tidak ada biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk sebuah aktivitas yang mungkin tidak terlalu bernilai, yaitu menyimpan di sebuah tempat. Nah, cross-docking menurut saya adalah salah satu solusi alternatif yang cukup sederhana. Nah, mari kita lihat teman-teman sekalian. Saya akan mulai dari pertanyaan zero inventory versus cross-docking. Tentunya setiap perusahaan, apalagi zaman sekarang, sangat berharap dia tidak perlu lagi ada inventory. Dia tidak perlu lagi ada persediaan. Karena harapannya adalah apa? Persediaan atau inventory itu cukup berisiko. Ya. Nah, pertanyaannya, inventory diperlukan kalau memang kita masih punya keterbatasan dalam konteks mengetahui, mengendalikan terkait dengan ketidakpastian. Ketidakpastian kebutuhan maupun ketidakpastian pasokan, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar berikut, ya, just in time, itu kan kalau kita bicara zero inventory, zero failures, and zero lead time. Ideal sekali. Mungkin banyak negara yang sudah berhasil. Ya, kata kuncinya dalam video-video sebelumnya saya sudah sempat sampaikan terkait dengan statement dari Kalakota di tahun 2020, tahun 2000, mohon maaf. Itu ada product flow, ada financial flow, dan ada information flow. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan cross-docking? Nah, gambar berikut setidaknya menjelaskan terkait apa sih cross-docking. Ya, kalau kita lihat di sini ada staging kurang dari 24 jam. Jadi diterima barang tersebut, kemudian disimpan sementara tentunya, dan maksimum 24 jam lalu dikirimkan. Dikirimkan ini bisa dikirimkan ke internal departemen yang ada di perusahaan kita, dikirimkan ke toko kita, dikirimkan ke customer, dikirimkan ke distributor, kemanapun silahkan. Pertanyaannya adalah staging atau penyimpanannya hanya maksimal 24 jam. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat, ini sangat bermakna. Karena dengan cross-docking system, perusahaan bisa menghemat carrying cost atau storage cost atau holding cost. Ya, bisa menghemat biaya penyimpanan. Dan itu akan meningkatkan competitiveness, akan meningkatkan kemampuan dia untuk bersaing dengan kompetitornya. Nah, pertanyaannya, dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan dua jenis atau dua tipe cross-docking yang cukup sederhana. Mari kita lihat cross-docking tipe pertama. Cross-docking tipe pertama ini yang disebut sebagai tipe yang sangat ideal. Kenapa sangat ideal? Contoh misalkan, kita punya 3 toko. Masing-masing toko punya kebutuhan terkait dengan item barangnya masing-masing. Misalkan toko satu ini kebutuhannya 3 item barang dengan masing-masing kuantitas yang sudah ditetapkan. Toko yang kedua pun sama, toko yang ketiga pun sama. Lalu pertanyaannya, kebutuhan yang sudah diinformasikan oleh masing-masing toko diolah dan disampaikan kepada si supplier. Lalu di supplier mereka sudah mempersiapkan, anggaplah menggunakan palet atau menggunakan dus, bahwa palet dan dus itu sudah dedicated
khusus untuk toko satu, toko kedua, toko ketiga. Tapi risikonya adalah kita harus memastikan bahwa quality control, ya, proses checking dan lain sebagainya di dalam konsumen atau di dalam supplier atau di pihak supplier itu benar-benar terjamin. Kita punya jaminan dari pihak supplier bahwa mereka betul-betul mengirimkan barang tidak hanya tepat item, tidak hanya tepat jumlah, tapi juga tepat kualitas. Dan yang tidak kalah penting, karena kita akan menerapkan konsep cross-docking, adalah tepat waktu. Nah, nanti apa yang terjadi kalau misalkan mereka sudah siap dan sudah ditentukan kapan barang itu harus diterima, maka dikirimkan. Nah, pada saat unloading barangnya, pada saat diturunkan dari truk atau di kontainer, itu sudah tertera, oh ini dus untuk toko satu, oh ini dus untuk toko dua, ini dus untuk toko tiga, atau palet satu, palet dua, palet tiga. Maka teman-teman receiver yang menerima barang itu tidak akan repot-repot. Dia tinggal menurunkan, lalu dia konfirmasi ke toko masing-masing bahwa pesanan mereka sudah siap dan akan didistribusikan, misalkan keesok harinya. Nah, tidak ada proses yang terlalu rumit, ya. Waktu unloadingnya jauh lebih cepat, tidak perlu repot-repot melakukan packaging dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan cross docking tipe kedua? Cross docking tipe kedua, masing-masing toko ini punya kebutuhan terkait dengan itemnya masing-masing, dengan jumlah kuantitas sesuai dengan kebutuhan dari setiap toko tersebut, yang tentunya berbeda-beda. Lalu supplier, they don't care, mereka nggak peduli. Yang penting pihak kita pesan ke supplier itu 3 item barang. Ya, ada 3 item barang dengan masing-masing kualitas. Misalkan item 1 200 unit, item 2 100 unit, item 3 400 unit, misalkan seperti itu. Lalu mereka kirimkan sesuai dengan komitmen jadwalnya atau janjinya, di-unload, ya, kita turunkan. Nah, pihak internal kita, bagian receiving, itu akan melakukan cross-docking consolidation atau repackaging. Mereka akan cek toko satu ini butuhnya berapa banyak sih barang A, toko satu ini butuh berapa banyak barang B, barang C, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Ada upaya, ada usaha yang harus dilakukan lagi oleh kita untuk mengemas ulang dan mengalokasikan ini khusus untuk toko satu, ini untuk toko dua, ini untuk toko tiga. Nah, pertanyaannya adalah apa? Apa risikonya? Risikonya pasti ada aktivitas lebih, ya, ada tambahan aktivitas di sini. Tapi kita bisa mereduksi bahwa kita bisa menjamin, ya, sebelum barang ini sampai ke toko, fungsi quality control tidak hanya pada saat receiving, tapi juga pada saat akan shipping. Nah, plus minus, ya, tinggal teman-teman akan milih yang mana. Apakah cross docking tipe 1 yang sudah terima beres misalkan, atau cross docking tipe 2. Itu pilihan ada di teman-teman sekalian. Terima kasih banyak, mudah-mudahan video singkat terkait dengan cross docking bisa membantu mempercepat proses pemahaman. Oh, ternyata just in time yang 100% ideal itu bisa ada customize, ada solusi alternatif, stagingnya maksimal 24 jam saja. Terima kasih banyak, start small and think simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.